pasar beli bunga lavanda, bunga cantik harum mewangi. Selamat datang para pemirsa Tax Holiday untuk menarik investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat datang di podcast Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, tempat kita ngobrol bareng tentang kebijakan perpajakan yang sedang hangat tentunya. Bersama saya Syifa, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Bapak Ahmad Rifan. Bagaimana Pak Rifan? Kabarnya Pak Rifan? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Syifa, sehat dan terus semangat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Rifan ya. Semangat Pak untuk membagikan ilmu kepada kawan pajak semuanya. Siap ya. Baik, terima kasih nih Mbak Syifa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berdiskusi ya materi podcast pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas terkait dengan PMK 69 ya Mas ya, tahun 2024. Ini sebenarnya PMK yang ditunggu-tunggu terkait dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, atau yang kita sering kenal adalah PMK tentang tax holiday, pengurangan PPh badan. Kenapa ini sangat menarik gitu ya Mbak Syifa? Karena ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui insentif ya, berupa fasilitas pengurangan PPh badan bagi industri pionir dengan adanya beberapa penyesuaian pengaturan khususnya nanti di proses pengajuannya. Baik, menarik ya Pak ya. Ini sangat penting untuk diketahui wajib pajak ya Pak. Ternyata pemerintah memberikan insentif gitu untuk wajib pajak yang bisa dimanfaatkan. Khususnya wajib pajak apa nih Pak yang bisa memanfaatkan PMK ini? Baik Mbak Syifa, sebelum nanti kita masuk kepada siapa yang bisa memanfaatkannya, jelas ini adalah nanti untuk industri pionir ya. Nah, seperti apa industri pionir, tidak ada banyak perubahan di sana. Ya, masih sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam PMK 130 tahun 2020. Salah satu juga nanti yang sangat relevan ya, tema dari PMK 69 ini adalah terkait dengan tema yang menjadi hot diskusi ya, terkait dengan pilar 2 OECD yang kita kenal dengan penerapan kebijakan pajak minimum global. Nah, ini juga menjadi bagian penting ya dari diskusi kita ini terkait penyesuaian dalam pemberian fasilitas pengurangan PPh badan di dalam PMK 69 tahun 2024. Baik Pak Rifan, ini kawan pajak semua sudah semakin penasaran nih Pak, apa sih isi dari PMK 69 ini? Tadi juga udah dijelaskan bahwa ada PMK terdahulunya ya Pak ya, PMK 130 tahun 2020. Nah, apa sih Pak perbedaan mendasar dari kedua PMK ini Pak? Baik Mbak Syifa dan kawan pajak semua ya, terkait dengan PMK 69 tahun 2024 ini memang perubahannya dari PMK 130 ya, tahun 2020 yang mengatur ketentuan tentang tax holiday yang tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak investasi strategis. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa semangatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, melalui pemberian fasilitas pengurangan pajak ya, kepada siapa? Kepada industri pionir. Nah, dengan pengaturan-pengaturan yang diharapkan akan lebih tepat sasaran ya, baik pemberiannya maupun pengajuan fasilitas tersebut. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah saya singgung ya, sekilas gitu kan, untuk menerapkan pajak minimum global yang tentu ya akan berdampak pada pemberian fasilitas pajak penghasilan. Jadi ketika dibebaskan atau holiday sama sekali gitu, nggak berpajak sama sekali, tentu ini harus diselaraskan tadi dengan kebijakan pajak minimum global, terutama untuk perusahaan multinasional ya, yang ada transaksi antar negara. Itulah ya yang menjadi dasar dari penerbitan PMK 69. Nah, untuk cakupan dari sektor industri pionir yang dapat memperoleh fasilitas tax holiday, sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, tambahannya adalah penanaman model baru yang dilakukan ya, belum pernah diterbitkan keputusan pemberian fasilitas di bidang PPh khususnya ya terkait dengan pengaturan di IKN. Bagaimana kita ketahui bahwa telah diterbitkan peraturan pemerintah yang mengenai perizinan berusaha ya, kemudian berusaha, fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Jadi kalau sudah memperoleh fasilitas itu ya tidak bisa memperoleh tax holiday secara umum, yaitu dalam PMK 69 tahun 2024.
Oke, nah di PMK 130 ini masih berlaku nggak sih Pak sebenarnya dengan adanya PMK 69 ini? Iya. Sebagaimana dengan PMK-PMK yang lain ya, ketika ada perubahan, ya, sebenarnya dia tidak menjadikan PMK yang lama itu langsung tidak berlaku. Jadi PMK 130 ini masih relevan, ya, terutama pasal-pasal yang tidak dirubah untuk menjadi dasar kebijakan tax holiday. Kenapa berubah? Ya, karena kan pemerintah gitu ya, melihat perlunya penyelarasan ya dengan perkembangan ekonomi global dan target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada satu tambahan di dalam PMK 69 ini yang diatur di dalam pasal 15A. Ini adalah penjabaran dari dampak penerapan pajak minimum tadi, pajak minimum global. Wajib pajak yang telah memperoleh penetapan keputusan pemanfaatan fasilitas, ya, termasuk ke dalam lingkup wajib pajak tertentu yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global, gitu ya, terhadap grup perusahaan multinasional yang di Indonesia, wajib pajak tetap akan dikenai tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya ya, Indonesia sudah nanti mengikat perjanjian di dalam P3B dengan mitra, ya, ada perusahaan multinasional, walaupun ya, wajib pajak ini memperoleh penetapan untuk bisa menikmati tax holiday, tetap ya dapat dikenai tambahan pajak minimum sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan tadi. Namun demikian, pengenaan pajak tambahan minimum domestik itu juga ya diberlakukan terhadap wajib pajak yang telah memperoleh keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak penghasilan PP Badan atau memperoleh keputusan pemanfaatan tax holiday sebelum berlakunya PMK. Jadi ini akan mengcover ya subjek pajak baik yang eksis setelah PMK 69 gitu ya, maupun wajib pajak yang sudah memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas sebelum PMK 69. Baik Pak Rifan, terima kasih nih Pak sudah dijelaskan panjang lebar nih Pak terkait PMK 130 juga dan PMK 69. 69 juga ya. Nah Pak, menarik sekali nih Pak, apakah bisa dijelaskan lebih detail Pak bagaimana sih manfaat tax holiday ini bagi perusahaan tentunya dan juga negara nih Pak? Oke, nah ini kalau berbicara tentang tax holiday ini kita perlu sampaikan ya kepada kawan pajak semua, kepada masyarakat luas. Betul. Sebenarnya apa sih nanti yang diperoleh oleh negara? Kan? Ketika ada fasilitas ya tidak dikenakan pajak, dikurangi pajaknya, tentu negara akan memperoleh manfaat yang lebih luas. Ya. Dan manfaat dari pemberian kebijakan pengurangan PPh badan ini luar biasa sekali Mbak Siva bagi perusahaan. Gitu ya. Tax holiday ini tentu akan mengurangi beban pajak. Tentu ya, tentu. Ini yang sering dipertanyakan, sering dibenturkan ya dengan kebijakan yang lainnya. Sehingga ya si perusahaan ini bisa lebih fokus pada pengembangan bisnisnya. Untuk negara ini yang paling penting adalah adanya tax holiday ini dapat meningkatkan daya saing. Ya, dapat meningkatkan daya saing ya, kemudian bisa memudahkan ya, memancing, menarik investasi gitu kan, mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi sederhananya adalah ya tidak ada investasi, tidak ada fasilitas. Ketika ada investasi, di situ tugas-tugas negara untuk membangun infrastruktur sudah dibantu sebenarnya oleh investor. Nah, selain itu ada satu hal baru lagi. Wajib pajak yang telah memperoleh keputusan Menteri Keuangan mengenai pengurangan pajak penghasilan badan ini, yang telah memperoleh tax holiday ini, wajib menyampaikan laporan setiap 1 tahun kepada DJP, kepada kita, ya, kemudian kepada Badan Kebijakan Fiskal, dan disampaikan secara daring melalui sistem OSS. Ini para usaha sudah sangat familiar ya dengan sistem OSS. Seperti apa yang dilaporkan gitu ya, yang disampaikannya ada laporan realisasi penanaman modal ya sejak diterimanya keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan PPh badan sampai dengan saat mulai berproduksi komersial, atau sampai dengan saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi wajib pajak yang mendapat penugasan pemerintah. Kita kenal beberapa wajib pajak memang memperoleh penugasan dari pemerintah di sana. Kemudian ya yang dilaporkan ke OSS ini adalah laporan realisasi produksi sejak tahun saat mulai berproduksi komersial. Jadi ketika berproduksi komersial ini akan melaporkannya laporan realisasi produksi sampai dengan jangka waktu
pengurangan PPh badan berakhir. Nah, jadi sejak produktif sampai dengan berakhirnya tadi fasilitas ya. Atau sejak tahun pajak penetapan pemanfaatan pengurangan PPh badan sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh badan berakhir bagi wajib pajak yang memperoleh penugasan dari pemerintah. Menarik sekali, Pak. Jadi Pak Rifan juga menjelaskan manfaatnya di Indonesia yaitu menambah investor ya Pak ya yang mau berinvestasi di negara kita gitu ya Pak. Nah ini contohnya gimana sih Pak, investasi apa yang kemungkinan akan muncul karena adanya tax holiday ini Pak? Oke. Menyambung tadi gitu ya Mbak Siva ya. Bagi pemerintah sebenarnya kan akan ada percepatan pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya investor yang masuk, kemudian akan mempercepat pembangunan infrastruktur gitu kan. Nah selain itu Mbak Siva dan kawan pajak, tax holiday ini ya, mendorong investasi di daerah tertentu. Indonesia ini sangat luas pasti, Betul sekali, Pak. sehingga pembangunan tidak terpusat di satu daerah, harus dipikirkan juga di daerah tertentu. Maka kita mengenal di situ sudah mulai banyak kawasan ekonomi khusus yang pada gilirannya ya, ketika banyak investasi, banyak bisnis itu adalah lapangan pekerjaan dan pemerataan ekonomi. Ini kalau kita berkunjung di Indonesia gitu kan, di beberapa penugasan kita sangat melihat ya beberapa dampak ya adanya perusahaan yang berfasilitas ini bisa menyerap Tenaga mungkin kerja sampai ya. ribuan tenaga kerja ya, di sampingnya juga banyak kios-kios ya, ekonominya juga akan tumbuh dengan sendirinya. Betul sekali. Nah, kemudian yang paling ditunggu terkait dengan terbitnya PMK 69 ini adalah pengurangan PPh badan berdasarkan PMK 69 ini kan atas usulan pemberian pengurangan PPh badan yang disampaikan kepada Menteri. Jadi ada mekanisme usulan kepada Menteri. Nah, di sini ada perpanjangan yang paling lambat 31 Desember 2025. Nah, ini juga poin penting. Kenapa? Ya, tadi saya di awal mengatakan di dalam PMK 130, usulan kepada Menteri tadi sebenarnya adalah 4 tahun sejak berlakunya PMK 130. Nah, PMK 130 itu kalau dihitung sebenarnya, dia berakhirnya itu ada di pertengahan Oktober, Oktober 2024. Nah, kemudian disusul dengan PMK 69 ini sehingga masih ada waktu ya bagi investor, bagi wajib pajak yang akan berinvestasi ya untuk pemberitahuan usulannya itu paling lambat 31 Desember 2025. Jadi masih ada waktu ya kurang lebih 1 tahun ke depan ya Mbak Siva ya untuk membagi ruang, membuka ruang ya, memberi kesempatan kepada para investor yang berminat di sektor-sektor industri pioner untuk menanamkan modalnya. Yang pasti ya izin usaha harus dimaknai sebagai perizinan berusaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Pak Rifan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, sebagai penutup bagi kawan pajak semua yang mendengarkan podcast kita ini, Pak, apakah ada pesan bagi calon-calon investor yang ingin memanfaatkan tax holiday di Indonesia? Oke, baik kawan pajak semuanya terkait dengan PMK 69 tahun 2024 ini ya, kami harapkan bisa menambah keyakinan ya dari para investor ya. Para investor jangan ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia ya. Kebijakan tax holiday ya terus disempurnakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, memberikan multiplier efek untuk pertumbuhan ekonomi ya, serta perkembangan bangsa dan negara yang tambah baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan pula kesejahteraan Indonesia. Kemudian industri pionir ini yang mendapatkan tax holiday terbatas ya, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat mendorong peningkatan Indonesia menjadi negara industri tanpa meninggalkan ya, ciri khas Indonesia sebagai negara budaya yang memiliki adat budaya serta keragaman Indonesia. Juga pasti ini menurut saya ya, akan mendorong peningkatan SDM yang unggul di segala bidang. Apalagi bagi wajib pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan PSN, proyek strategis nasional, tentu tax holiday ini juga menjadi pendorong akselerasi pembangunan. Baik, Pak Rifan. Terima kasih nih Pak. Semoga dengan hadirnya podcast PMK 69 ini yang juga ditonton oleh kawan pajak semuanya bisa semakin menambah pengetahuan kawan pajak terkait tax holiday dan juga
menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia ya Pak ya, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali ya Pak ya, bisa merekrut tenaga kerja, bisa juga mengembangkan ekonomi di daerah-daerah yang belum berarti ya belum merata untuk ekonominya gitu ya Pak. Wah, sangat bermanfaat sekali nih Pak Rifan. Terima kasih banyak Pak Rifan sudah menjadi narasumber di podcast Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Semoga kedepannya kita bisa terus memberikan edukasi kepada kawan pajak semua. Semoga episode kali ini sangat bermanfaat bagi kawan pajak semua ya Pak. Terima kasih banyak kepada para pemirsa setia podcast Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Syifa. Dan saya Ahmad Rifan. Pajak kuat, APBN sehat. Menanam jagung di tanah subur. Cakep. Hasil panennya melimpah sekali. Artinya, Tax holiday bikin usaha makmur. Jadi ayo investasi di negeri sendiri. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.